Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Karena bumil satu itu pasti akan merepotkan. Tapi mata genit Nungki menatap Agam penuh damba, dengan getaran hebat dalam kalbunya. Membuat Cinderella mencibikkan bibirnya melihat kelakukan Nungki. Ingin sekali ku colok matamu Nungki. Lihat saja, kau adalah orang pertama yang akan aku kerjai. Dengan dalih bayi yang ada di dalam kandunganku. Gumam Cinderella. Kini semua orang duduk di kursi masing-masing. Memakan makanan yang sudah tersaji. Namun beda halnya dengan Cinderella yang tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Dan langsung memuntahkan isi dalam perutnya. Huek, huek. Sayang, Agam menyusul Cinderella ke kamar mandi. Lalu meminjat tengkuk Cinderella dengan perlahan. Segala perhatian ia berikan pada istrinya. Yang tengah mengandung buah cinta mereka berdua. Hingga Cinderella selesai dengan muntahannya. Agam membawa Cinderella duduk kembali ke meja makan. Minum dulu sayang. Agam menyodorkan teh hangat pada istrinya. Aku nggak mau ini yang, aku maunya kedongdong. Ucap Cinderella sambil menyeruput teh manis yang Agam berikan. Baik, aku belikan. Tidak, aku mau si Nungki yang membelikan kedongdongnya. Ucap Cinderella penuh harap. Padahal dalam hati ia sengaja agar Nungki tidak makan bersama. Amora tersenyum dan menyikut anaknya. Sana pergi dan belikan kedongdong untuk keponakanmu. Nungki mengerucutkan bibirnya. Kenapa harus aku sih mah? Aku kan. Nungki tak melanjutkan perkataannya. Saat ia melihat jika semua orang memandang ke arahnya. Lalu Nungki tersenyum kikuk. Iya, aku pergi sekarang. Memangnya mau kedongdong dicampur rujak atau apa? Tanya Nungki pada Cinderella. Aku mau kedongdong dari pohonnya langsung. Apa? Teriak semua orang yang ada di ruang makan. Seorang gadis keluar dari rumah dengan mengumpat. Ia tidak habis pikir dengan permintaan ibu hamil yang sangat merepotkan. Ah, Cinderella kurang ajar. Ngerepotin banget sih. Di mana gue harus cari tuh kedongdong yang langsung dari pohonnya? Gerutu Nungki, Non Nungki. Panggil Bisumi. Nungki menoleh namun malah memutar matanya dengan malas. Apa sih Bik? Mau cari kedongdong ya? Udah tahu nanya, ketus Nungki. Bibi disuruh Non Ella ikut Non Nungki. Katanya harus ada saksi jika Non Nungki nggak bohong. Ujar Bisumi, membuat Nungki melototkan matanya. Terus mau cari kemana? Ayo ikut Bibi. Sepertinya di ujung perumahan ini Bibi lihat ada pohon kedongdong deh. Mau tidak mau, Nungki mengikuti Bisumi. Untuk mencari pohon kedongdong yang diinginkan saudara tirinya. Jika bukan karena takut jadi miskin.
Ia tidak akan mungkin mau mengikuti apa yang diinginkan Cinderella. Setelah cukup berjalan jauh, akhirnya Bisumi dan Nungki sampai juga di ujung perumahan. Alahkan terkejutnya Nungki saat ia melihat jika pohon kedongdong itu sangat besar dan tinggi, membuat nyali Nungki menciut seketika. Ia pikir pohon kedongdong pohonnya rendah dan lebat, tapi ini, oh my goti, apa aku harus naik? Tanya Nungki pada dirinya sendiri, lalu menelan salivanya susah payah. Minta izin dulu sama pemiliknya non. Nungki langsung menoleh pada Bisumi. Bibi aja sana. Aku lagi mikirin gimana caranya supaya dapat itu kedongdong. Ya sudah tunggu di sini non. Bibi mau minta dulu sama pemiliknya. Bisumi pun melangkah pergi meninggalkan Nungki yang masih terheran-heran. Namun bukannya mencari pemilik kedongdong. Bisumi malah bersembunyi memperhatikan Nungki dari jarak yang tidak jauh dan merekam apa yang akan Nungki lakukan. Sesuai perintah atasannya, siapa lagi kalau bukan Cinderella? Mana sih Bisum, lama banget. Apa aku langsung ngambil aja ya? Ucap Nungki celingak-celinguk. Lalu Nungki mencoba untuk naik ke atas pohon kedongdong. Tanpa dia sadari jika Bisumi mengambil beberapa foto Nungki yang mencoba untuk naik namun tak bisa. Sementara Cinderella tersenyum senang, tak kala melihat Nungki yang sedang berjuang. Dengan jahilnya si Somplak mengunggah foto Nungki ke jaring sosial pribadi miliknya dengan caption, "Sungguh malang, seorang mahasiswa terciduk mencuri buah kedongdong di sore hari." Petik 2. Sen, ingin sekali Cinderella tertawa terbahak-bahak. Namun ia tahan sebisa mungkin, karena di sekelilingnya masih ada keluarga yang berkumpul. "Sayang, apa kau mau makan sesuatu?" tanya Mom Lulu. "Tidak Mom, aku sedang menunggu kedongdong pesanan Dedek Twin," jawab Cinderella sambil mengelus perutnya yang masih datar. Amora tersenyum di sofa tak jauh dari Ella. Mungkin masih lama Nungki datangnya Ella. "Makan aja yang ada sayang." Si penyihir Meksiko menawari apa saja agar terlihat baik di mata semua orang, tanpa memperdulikan sang anak yang sedang berjuang di medan tempur. Sementara Nungki masih belum bisa manjat pohon kedongdong, yang mana membuat Nungki berteriak putus asa. Aku capek." Nungki menghentakkan kakinya beberapa kali ke tanah. Lalu tidak sengaja ia melihat batu di dekatnya. Pakai ini bisa kalinya. Nungki mengambil batu itu, lalu melihat kedongdong yang bergelantungan di atas sana. Nungki dengan percaya diri mengambil aba-aba untuk melempar batu tepat agar buah kedongdong itu jatuh. 1, 2, 3. Kedongdong itu jatuh bersamaan seseorang berteriak. "Woi!" teriak seseorang dari semak-semak yang tidak jauh dari pohon kedongdong. Lalu ia bangun dari tidurnya mengambil batu yang terkena kepalanya. Waduh, kena orang ya? Nungki terkejut dan panik, apalagi melihat orang yang keluar dari semak-semak.
dengan tampilan komprang-campring. Waduh, kena orang gila. Aku takut. Hahaha, jangan lari sayangku. Teriak orang gila itu berlari ke arah Nungki. Kabur. Teriak Nungki berlari menjauhi orang gila yang mengejarnya. Namun Nungki berhenti dan malah berlari memutar, mencari kedongdong yang jatuh. Lalu mengambil kedongdong pesanan Cinderella yang tergeletak di tanah. Tolong, ada orang gila mengejarku. Teriak Nungki sambil berlari kocar-kacir tulang langgung menyelamatkan dirinya. Tunggu aku sayang, I'm coming princess. Hahaha, cium aku. Orang gila itu berteriak memanggil Nungki sambil memonyongkan bibirnya. Cinderella, ini semua gara-gara kamu, teriak Nungki sambil berlari. Sedangkan Bisumi terkekeh melihat anak majikannya dikejar orang gila. Hahaha, rasain. Di tempat lain, ada hati yang sedang bergejolak senang. Ketika mendapati pria berotot tidur memeluk dirinya dari arah belakang, Siska sedang dilanda kegugupan yang hakiki. Saat ia terbangun dan merasakan jika ada tangan yang sedang melingkar di perutnya. Gano, panggil Siska pelan. Jawab Gano yang semakin mengeratkan pelukannya. Lepasin, nanti ada orang lihat gimana. Kita itu bukan suami istri. Makanya ayo kita nikah secepatnya. Gano menempelkan wajahnya ke bahu Siska, lalu mengendusnya dengan sensual. Lepasin dulu, geli tahu. Siska mencoba untuk memberontak. Nggak akan, sebelum kamu jawab mau dulu. Gano menggigit dengan pelan bahu Siska. Gano, jangan kayak anak-anak, jangan lakukan itu. Jawab dulu cepat, baru aku akan berhenti. Siska diam tak menjawab, membuat Gano membuka matanya. Lalu menarik Siska hingga posisinya berada di atas tubuh Gano. Gano. Jawab dulu pertanyaanku. Gano menatap mata Siska. Hingga Siska pun menatap mata tajam milik Gano. Kedua orang dewasa itu saling pandang satu sama lain. Mendalami rasa yang ada di hati mereka. Hingga tanpa sadar, kedua orang itu memajukan kepala mereka dengan perlahan. Ketika bibir mereka sudah dekat tak memiliki jarak dan akan saling menempel, tangisan baby Vano terdengar oleh keduanya. Hingga Gano dan Siska tersadar dan tersipu malu dengan apa yang akan mereka lakukan. Kau lihat itu, anakmu sendiri tidak mau. Jika ibunya berdekatan dengan ayahnya, Siska mencari alasan agar menutupi kegugupannya, sementara Gano mencibikkan bibirnya. Cek, lihat saja sebentar lagi kau akan meminta aku untuk menikahimu, gumam Gano dalam hati. Taman kota, seorang gadis cantik sedang duduk sambil meneguk air mineral di tangannya. Mengusap keringat yang bercucuran dari dahi dan lehernya, karena lelah sudah berlari mengelilingi taman. Lelah, keluh Meli yang tengah berteduh di bawah pohon. Dari teriknya matahari di pagi hari,
Tak lama ponselnya bergetar menandakan jika ada pesan masuk. Meli menatap layar ponselnya. Ia sedikit ragu untuk membuka pesan dari sang sahabat. Siapa lagi kalau bukan Cinderella somplak? Kehamilan Cinderella merupakan kabar bahagia untuk Meli selaku sahabat baik Cinderella. Namun Meli juga tahu bahwa ini adalah awal dari penderitaan dirinya. Karena bumil satu itu pasti akan merepotkannya. Dengan dalih si cabang bayi yang ada di dalam perutnya. Meli sangat hafal betul watak sahabatnya. Yang jahil dan somplaknya nggak ketulungan. Dengan hati-hati, Meli membuka pesan dari Cinderella dan membacanya. Kumel, kamu ada di mana? Pesan WhatsApp dari Cinderella. Aku lagi olahraga di taman. Kenapa lah? Meli mengirim jawaban, namun dengan hati was-was. Lagi di taman kota ya? Iya, bumil. Semakin deg-degan. Sekalian beliin aku aromanis boleh nggak? Aduh dedek Ai pengen aromanis yang dibeliin ontinya nih. Emotikon memelas. Meli bernafas lega. Fiuh, cuma minta aromanis aja. Meli tersenyum lebar. Oke aku beliin sekarang, sekalian aku mau berkunjung ke rumahmu. Jawab Meli yang dibalas emotikon love oleh Cinderella. Setelah berbalas pesan dengan Cinderella, Meli berdiri dari duduknya. Dan mulai mencari emang yang berjualan aromanis. Mudah-mudahan si emangnya masih hidup. Gumam Meli sambil berjalan. Setelah cukup berkeliling, akhirnya Meli menemukan emang yang berjualan aromanis. Pak, buatin saya aromanis dibungkus plastik ya. Boleh Neng, mau warna apa dan rasa apa? Tanya si emang. Meli diam sambil berpikir. Bikinin semua warna deh Mang. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukis Nu Agung siapa gerangan. Guton Meli malah bernyanyi. Sebenarnya yang pesen lagi ngidam Pak. Saya takut balik lagi ke sini jika salah warna. Oh baik Neng, tunggu sebentar ya. Meli mengangguk lalu duduk memainkan ponsel di tangannya. Ada rasa yang aneh ketika melihat sederet pesan yang dikirim Satria. Pria aneh yang selalu meminta pertanggungjawaban darinya. Karena sudah memperkosa tanpa disengaja. Namun sudah 1 minggu ini. Si baja hitam itu tidak lagi mengirimkan pesan gombalan dan rayuan padanya. Membuat Meli bingung dengan rasa yang hadir di lurung hatinya. Meli membaca satu persatu pesan rayuan yang dikirim oleh Satria padanya. Cek katanya pengen dinikahin. Tapi udah 1 minggu gak ada kabarnya, gimana sih? Gerutu Meli pada ponselnya. Ah, sudahlah ngapain juga mikirin dia. Toh aku gak tahu dia siapa, kerjanya apa. Ih, gak penting banget, kau merindukanku. Astagfirullah, ingin sekali Meli terjengkang melihat Satria ada di sampingnya. Sedang menyengir membawa 1 ikat bunga mawar di tangannya. Meli memukul bahu Satria dengan kencang.
Satria, kau mengejutkanku. Sejak kapan kau ada di sampingku? Semenjak kau fokus membaca ulang pesan dariku, jawab Satria dengan senyuman manis. Namun itu membuat Meli malu, karena sudah terciduk membaca ulang pesan-pesan yang dikirimkan Satria padanya. Ih, apaan sih? Meli membuang muka ke arah lain. Ia tidak mau memperlihatkan wajahnya yang malu. Bunga untuk gadis cantik yang selalu ada di hatiku. Satria menyodorkan bunga mawar yang dia bawa untuk kekasih pujaan hatinya. Aku nggak suka bunga. Ucap Meli namun tangannya mengambil bunga pemberian Satria. Dalam hati Meli merasakan senang bukan kepalang. Karena Satria adalah pria pertama yang memberikan bunga untuknya. Lama mereka saling diam. Akhirnya Meli menoleh pada Satria dan berpikir sejenak. Satria. Panggil Meli yang mana membuat Satria langsung menoleh. Ya. Apa kamu masih meminta pertanggungjawaban dariku? Tanya Meli dengan nada pelan. Satria terkekeh. Tentu saja, kau harus bertanggung jawab sampai kapanpun. Satria menjawab dengan nada tegas. Baiklah, kapan kita akan menikah? Tanya Meli yang membuat Satria menghentikan kegiatannya. Are you serius? Tanya Satria tak percaya. Meli mengangguk. Tidak ada salahnya kita saling menerima dan mencoba untuk membuka hati kita masing-masing. Satria senang bukan kepalang, bahkan sampai memeluk dan memutar-mutar tubuh Meli karena bahagia. Ayo kita ke KUA. Ajak Satria membuat Meli melototkan matanya. Kamu pikir nikah itu gampang? Main bawa-bawa aku ke KUA buru-buru. Izin dulu bang, izin. Izin? Bukannya kamu sudah tidak memiliki orang tua? Rupanya Satria sudah mencari tahu semua tentang Meli. Aku menang udah nggak punya orang tua. Tapi aku masih punya sahabat baik yang akan memberikan kita restu. Baiklah, ayo kita meminta restu padanya. Apa kau yakin? Aku pikir tidak akan mudah dia memberikan restu begitu saja padamu. Kita akan coba, ucap Satria penuh semangat. Ia tidak akan pernah mengira nasib buruk apa yang akan dia hadapi jika bertemu dengan Cinderella. Apalagi meminta restu pada si somplak, tidak akan semudah yang dia bayangkan. Semua keluarga tengah berkumpul di kediaman ayah Haris, mengobrol dan bercanda ria. Melemparkan guyonan yang unfaedah dari mulut si sompak yang tidak disaring. Gano, Siska dan Baby Vano pun baru saja datang. Termasuk Meli dan Satria yang kebetulan berkunjung, dengan niat meminta restu. Namun Meli mengurungkan niat untuk membicarakan hal pribadinya pada Cinderella. Di saat semua keluarga sedang berkumpul, tapi sebagai sahabat baik, tentu saja Cinderella tahu maksud Meli, membawa seorang pria tampan yang ternyata sahabat Siska. Yang pernah ia temui di rumah sakit saat Siska melahirkan. Sementara di sudut sofa, Gano tengah merasakan cemburu
Bahkan diperkirakan sedang kebakaran jenggot saat ia melihat anaknya digendong dengan nyaman oleh pria lain. Kalau saja bukan Meli memperkenalkan Satria sebagai temannya, mungkin saja seluruh badan Gano sudah terbakar habis oleh api yang berkobar dalam hatinya. Gano tidak mau jika Siska dan anaknya jatuh ke tangan pria lain selain dirinya, dan kedatangan dia berkunjung ke tempat Cinderella untuk bertemu dengan kedua orang tuanya untuk mengabari jika dia dan Siska akan melangsungkan pernikahan secepat mungkin. Perasaan Aceh udah nyala, tapi kok panas ya? Ledek Agam duduk di sebelah Gano, menyunggingkan bibirnya. Cek apaan sih? Sebal Gano memutar matanya dengan malas. Kalau kamu gak kawinin ibu dari anakmu dengan segera, aku pastikan jika ibu dari anakmu bakal diembat pria lain, bro. Agam menepuk pundak sang adik. Ini juga lagi berusaha dapetin hatinya. Jujur Gano, yang masih menatap Siska dan Satria secara bergantian. Sedangkan Meli yang duduk di sebelah Cinderella sangat bahagia. Ketika tangannya mengelus perut sahabatnya yang masih datar. Baik-baik di dalam ya, utun-utunnya onti. Ucap Meli penuh sukacita. Oke, onti. Jawab Cinderella menirukan suara anak kecil. By the way, siapa yang kau bawa? Your boyfriend? Tanya Cinderella berbisik. Meli menatap mata sahabatnya lalu mengangguk dengan pelan. Sejak kapan? Aku akan menceritakan semuanya. Tapi tidak sekarang karena masih ada keluargamu. Cinderella terdiam. Seakan ia tahu jika Meli menyembunyikan sesuatu padanya. Baiklah, ikut aku ke kamar. Ajak Cinderella. Namun tiba-tiba indera penciuman Cinderella yang tajam mencium bau harum makanan dari arah dapur. Bau apa ini? Enak sekali. Gumam Cinderella dalam hati. Tunggu aku di kamar. Aku akan segera menyusul. Ucap Cinderella yang melangkah ke arah dapur. Dilihatnya ternyata ada Nungki yang sedang membuat mie instan. Membuat Cinderella menelan ludahnya dengan kasar. Karena tergiur mie instan rasa soto kari. Cinderella berpikir sejenak, lalu kembali ke ruang tamu untuk menghampiri sang kakek. Eyang, bisik Cinderella. Ya cucuku, kenapa hum? Eyang Sengkuni menatap cucu kesayangannya yang berwajah polos. Sini ikut Ella sebentar. Cinderella menarik tangan sang kakek menuju dapur. Dan melihat jika Nungki sedang mencampurkan perasan jeruk pada mie yang sudah tersaji. Yang itu, Cinderella menunjuk mie milik Nungki. Kamu mau nak? Cinderella mengangguk. Kayaknya dedek bayi yang ada di dalam perut. Minta mie yang dibuat Nungki Eyang. Lagi dan lagi Cinderella menggunakan sang anak yang tidak tahu apapun. Tunggu di sini. Eyang Sengkuni menghampiri Nungki yang sudah siap menyantap mie miliknya. Cucuku, Nungki. Panggil Eyang Sengkuni dengan ramah. Eyang.
Kamu sedang makan apa sayang? Senyum terbit dari bibir Nungki. Ketika Eyang yang dulu sayang padanya kini memanggilnya sayang lagi. Masak mie instan Eyang. Jawab Nungki dengan semangat. Wow, sepertinya enak. Boleh nggak Eyang minta? Tentu saja Eyang. Nungki menyodorkan mie miliknya pada Eyang Sengkuni. Terima kasih ya cucuku. Eyang Sengkuni membawa mangkuk mie yang diberikan Nungki. Lalu memanggil Cinderella. Ini sayang. Eyang Sengkuni memberikan mangkuk mie pada Cinderella, yang mana membuat Nungki melototkan matanya tak percaya. Terima kasih Eyang. Ayo kita makan di ruang tamu. Cinderella dan Eyang Sengkuni pergi meninggalkan Nungki, yang tengah merasakan kesal setengah mati. Bersambung.